Oke, baik, ini ada salah satu contoh soal UTBK ya, di mana ini tentang gambar gelanggang olahraga. Nah, terdapat gelanggang olahraga, di dalamnya ada lintasan lari atau jalan atau jogging dan berbentuk angka 8. Nah, bentuknya ini seperti angka 8, kemudian dan bertingkat. Maksudnya bertingkat itu, nah ini dari A ke H ini letaknya posisinya di atasnya D dan E kayak gitu. Kemudian terdiri dari 5 lajur, dari lajur 1 sampai lajur 5, dan dalam satu putaran atlet mulai start dari garis A. Nah, dari garis A ini melintasi B, C, D, kemudian E, F, G, H, dan kembali ke garis A. Nah, itu satu lintasan. Kemudian lintasan AH, dari AH ini posisinya berada di lintasan DE. Nah, tadi karena bertingkat tadi ya, AH-nya berada di atas. Kemudian tiap jalur terdiri dari 2 bagian lingkaran ABCD. Nah, ABCD ini lingkaran. Kemudian dan EFGH. EFGH ini juga melingkar dengan radius ada R1 dan R2. R1 berarti jari-jari pertamanya di lintasan ABCD, dan R2 ini pada lintasan EFGH. Kemudian ada 2 lintasan lurus. Nah, AH dan DE. Lah ini lurus, garis lurus. Jadi bisa dibayangkan dulu ya. Lingkarannya tadi tidak lingkaran full, tapi hanya sampai A, B, C, D misalnya yang lingkaran pertama. Jadi dari A ke B ini 90 derajat, B ke C 90 derajat, C ke D ini 90 derajat. Jadi tidak full 360 derajat, hanya 270 derajat. Jadi nilainya tidak satu lingkaran full, tetapi hanya 3/4 lingkaran saja. Begitu juga yang EFGH juga seperti itu. Kemudian tadi yang garis lurus tadi AH dan DE itu panjangnya adalah 200 per pi meter. Jadi panjangnya sama antara AH sama DE. Kemudian lingkaran dengan radius R1 dan R2, R1 berpusat di P1 dan lingkaran pada radius R2 berpusat di P2. Nah, ini lajurnya 1 sampai 5 dengan R1 dan R2-nya masing-masing berbeda ya tiap lajur ya. Tetapi jumlahnya nanti tetap sama seperti itu. Kemudian setelah kita identifikasi, kita bisa mengerjakan ya. Kita coba dulu mengerjakan yang nomor 71. Ini yang ditanyakan adalah panjang lintasan tiap lajur. Nah, dari lajur 1, lajur 2, lajur 3 itu otomatis panjang lintasannya adalah sama kayak gitu. Jadi, misalnya kita mau ambil salah satu contoh saja ya. Misalnya kita pakai yang lajur 1 yang akan kita hitung. Sama saja nanti lajur 1, 2, 3, 4, 5 itu sama. Nah, kalau lajur 1 berarti tadi mulainya dari A, B, C, D. Nah, itu berarti kan lajur 1 itu juga A sampai A aksen nanti maksudnya. Dari A yang pertama dulu, A, B, C, D itu bentuknya adalah yang lingkaran tadi ya, tapi tidak lingkaran full. Kemudian ditambah yang lurus, lintasan lurusnya adalah DE. Kemudian lintasan yang bentuk lingkaran lagi E, F, G, H. Kemudian lurus lagi adalah lintasan HA, itu sampai ke finishnya. Nah, dari sini bisa kita hitung masing-masing dulu. Di lajur 1 berarti kita pakainya yang ini. Nah, untuk lingkarannya nanti ya. Berarti ABCD tadi kan bentuknya lingkaran tetapi tidak full, hanya 1, 2, 3. 3/4 bagian. Nah, berarti 3/4 kalikan. Nah, ini berarti kan mengelilingi. Berarti kita pakai rumus keliling lingkaran. Berarti 2 pi R. Nah, pi R. R-nya kita pakai R1 pada lajur 1, yaitu ini. Nah,
karena di sini ya R1 pada lajur 1 yaitu 80 per Pi. Kemudian ditambah DE. DE itu berarti kita pakainya yang ini tadi 200 per Pi. Kemudian EFGH kembali ke lingkaran. EFGH itu juga sama, tidak lingkaran full, hanya 1, 2, 3. 3 per 4 bagian juga ini ditambah 3 per 4 kali keliling lingkaran, berarti 2pi dengan R-nya adalah R yang kedua. Nah, berarti ini 120 per Pi, kemudian ditambah HA. H ke A ini kembali jalur lurus, yaitu 200 per Pi. Nah, setelah kita dapatkan hitungannya, kita langsung hitung saja ya, operasikan ya. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi 4 kita coret dengan 80 boleh, masih sisa 20. Pi-nya kita bisa sederhanakan juga. Berarti tinggal 3 kali 2 kali 20, yaitu 120. Kemudian ini kita tetap saja karena masih menghadap Pi-nya. Nah, 200 per Pi, kemudian ditambah. Ini juga kita bisa sederhanakan. 4 dengan 120 bisa jadi 30. Pi juga kita sederhanakan. Jadi tinggal 3 kali 2 kali 30 berarti adalah 180. Kemudian ditambah terakhir 200 per Pi. Kemudian yang bilangan bulat kita kumpulkan jadi 1. Kemudian yang mengandung Pi kita kumpulkan jadi 1. Berarti tinggal 120 kita tambahkan 180 menjadi 300. Kemudian ditambah 200 Pi tambah 200 Pi berarti adalah 400 per Pi ya. Per Pi. Jadi jawabannya adalah 300 ditambah 400 per Pi yang ini. Gitu. Itu untuk yang soal nomor 71. Kemudian untuk yang nomor 72 ini ditanyakan jika 5 pelari mulai berlari dari garis start A dan melintasi B, C, dan D bersama-sama. Jadi mulainya dari garis A, kemudian lewat B, C, dan D bersama-sama. Ini berbarengan gitu ya. Jadi perbandingan kecepatan pelari di lajur 1 dan 3 adalah, nah yang dibandingkan adalah kecepatannya, di mana tentunya jaraknya tadi kan berbeda ya. Jaraknya yang keliling ini antara lajur 1 dan lajur ketiga jaraknya berbeda. Berarti kita harus mencari jaraknya dulu, jarak panjang lintasannya ya. Jadi kita cari dulu panjang lintasannya dulu. Untuk yang pertama kita cari untuk yang jalur 1. Nah, ini dari A sampai ke D. Dari A sampai ke D. Nah, A, B, C, D gitu ya. Nah, A sampai D berarti ini tadi kan sama 3 per 4 ya. 3 per 4 nah, kali 2 Pi kali R-nya adalah kita pakai lajur 1 yang R pertama yaitu 80 per Pi. Jadi kita didapatkan tadi, ini sederhanakan saja, 20 dapatnya adalah 120 meter. Nah, kemudian yang jalur ketiga, nah itu juga sama, A, B, C, D lewatnya A, B, C, D. Tetapi yang membedakan adalah jari-jarinya. Kemudian rumusnya juga tetap sama, 3 per 4 kali 2 kali Pi kali jari-jari di jalur 3 yaitu 100 per Pi. Nah, kita sederhanakan. Ini dapatnya 25 ya. Coba sederhanakan lagi. Jadi adalah 50 kali 3 yaitu 150 meter. Jadi perbandingan jaraknya
adalah 120 dibanding 150. Kemudian kalau perbandingan jaraknya sekian, 120 bagi 150 dengan waktu yang sama, berarti perbandingan kecepatannya kita pakai ini saja. Kecepatannya kita sama-sama bagi berapa ini? Bagi 30 bisa ya. Bagi 30 berarti ini 4 berbanding 5. Nah, tidak, jawabannya ini yang A, 4/5. Ini ada 5/4. Nah, 5/4, yang benar 4/5 atau 5/4. Nah, yang kita bandingkan sesuai dengan sini, 1 dibanding 3. Jadi satunya yang lebih kecil 120, yang 3-nya tadi yang 150, berarti perbandingannya adalah 4/5. Jangan terbalik. Itu yang untuk nomor 72. Nah, untuk yang nomor 73, ini kelanjutan tadi, ada soal pada putaran pertama 5 pelari mulai dari garis start melintasi garis BC dan D bersama-sama. Nah, jadi dari semua pelari tadi dari A sampai D dia waktunya sama-sama sampainya. Nah, padahal panjang lintasannya tentunya berbeda. Itu dikarenakan berarti karena kecepatan masing-masing pelari itu berbeda. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ketika pelari di lajur 3 melintasi garis E, pelari di lajur 5 posisinya di mana? Kayak gitu ya. Jadi pelari di lajur 3 tadi sudah sampai E di sini. Pelari yang ditanyakan adalah pelari di lajur 5-nya di mana. Oke. Ini akan kita selesaikan, berarti kita akan mencari dulu panjang lintasan masing-masing lajur gitu ya. Yang kita pakai adalah di lajur 3 dan di lajur 5. Baik. Ya. Untuk yang di lajur 3 ya, lajur 3 itu berarti dari A sampai D dulu. Dari A ke D. A ke D itu kan berarti pakai yang tadi 3/4 keliling lingkaran, berarti 2 pi kali R-nya adalah R di lajur 3, yaitu 100 per pi. Nah, kita sederhanakan, berarti 25, berarti 3 kali 2 kali 25, ini pi-nya juga kita sederhanakan, berarti tinggal 150 meter. Nah, kemudian yang di lajur 5, untuk A sampai D, berarti juga sama, 3/4 kali 2 pi kali jari-jari di lajur 5-nya, yaitu 120 per pi. Kita sederhanakan, ini masih 30, jadinya adalah 180. Ini pi-nya sudah sederhanakan juga ya, 180 meter. Jadi perbandingan lintasan sampai di A sampai D tadi untuk lajur 3 150 dan untuk di lajur 5-nya adalah 180. Kemudian tadi disampaikan bahwa pelari di lajur 3 itu melintasi garis E. Berarti dari D dia lanjut ke E, di mana berarti tambahi lagi D ke E, itu berarti jaraknya adalah ini tadi. D ke E 200 per pi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di mana posisinya tadi yang pelari di lajur 5. Nah, itu kan berarti D sampai lewat E itu tadi berarti lewatnya sampai berapa, itu bukan hanya berhenti di E ya, tapi pasti dia lebih dari E gitu. Nah, ini berapa? Ini yang akan kita cari dulu dengan membandingkan dulu kecepatannya yang di awal tadi. Jadi bisa kita bandingkan pelari di lajur 3 dulu ya, 150 kita bandingkan yang di lajur 5 180, dia akan sebanding dengan DE-nya yang di lajur 3 yaitu 200 per pi. Nah, dibanding DE-nya yang di lajur 5. Ya, kita cari dulu X kita misalkan. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi
kita bagi 30 ya, 5/6. Nah, jadinya kita bisa dapatkan 5x sama dengan 1200 per pi. Sehingga X-nya adalah 1200 per 5 pi, sehingga nilai X-nya adalah 240 pi. Nah, X ini adalah berarti dari D ke kelebihannya tadi, si di lajur 5 tadi. Berarti kalau si ini tadi, si pelari di lajur 3 tadi, nambahnya adalah 200 per pi, kemudian pelari di lajur 5 nambahnya adalah 240 pi. Jadi kita cari selisihnya, yaitu 240 per pi ya. 240 per pi dikurangi 200 per pi. Ini tadi per pi ya. Tadi per pi. Berarti 40 per pi itu. Ini adalah selisihnya, dan posisinya di mana? Posisinya adalah berada di depannya. Kenapa? Karena ini si pelari di lajur 3 itu larinya lebih cepat. Dia bisa menempuh 180 meter, dan si pelari di lajur 3 itu hanya bisa menempuh 150 meter dalam waktu yang bersamaan. Otomatis pelari di lajur 5 dia larinya lebih cepat, dan 40 per pi di depannya. Berarti jawabannya adalah ini, berada 40 per pi meter di depan pelari di lajur 3. Seperti itu.